Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa ya, tanggal 11 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini koreksi ya, untuk IHSG koreksi merah minus 0,57% ke level 6.598. Jadi untuk IHSG hari ini merah, nggak naik ya, ya cuman ini turunnya sih nggak dalam-dalam banget sih. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan ya sedikit di bawah resistennya ini. Kalau bisa breakout sih bagus. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10. Secara keseluruhan sebenarnya ini untuk asingnya keluar di saham Bank Mandiri ya. Net sell sebanyak 359,9 M, cukup gede. Selain di saham Bank Mandiri, untuk asingnya juga keluar di saham Antam 84 M, dan harga sahamnya hari ini Antam longsor ya. Di atas 5% kalau nggak salah. Kemudian Adaro MDKA ini juga masih di distribusi asing dan harga sahamnya juga pada longsor. Untuk Adaro itu cukup dalam 4%-an kalau nggak salah. Untuk MDKA juga ke level ke area support kuatnya lagi ya untuk MDKA nanti, atau di video selanjutnya nanti kita akan cek. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada ADI, Capfa, YNDF, ICBP, BRMS. Cuman secara nilainya ya seperti ini, nggak sebanyak asing keluar. Jadi untuk hari ini, secara keseluruhan untuk IHSG didistribusi oleh asing ya. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia, Hang Seng turun cukup dalam 1,8%. Bahkan tadi kalau nggak salah di sesi 1 ya, itu bahkan sempat 2%-an lebih. Jadi ini ada perbaikan sih untuk Hang Seng di sesi kedua untuk IHSG ya, untuk sama aja di sesi Asia. Untuk Hang Seng minus 1,8, kemudian Nikkei 0,34 ya, tidak surplus cuman untuk Nikkei. Jadi ada yang merah, ada yang hijau. Untuk indeks Eropanya masih merah semua ini, dan kalau kita lihat komoditasnya hijau ya. Jadi kalau harga komoditas hijau, indeks saham didominasi merah. Emas naik tipis 0,06% masian ya, kita lihat aja. Semoga aja sih bisa turun di bawah 1.800-an lagi, di bawah 2.800-an lagi ya. Semoga aja emas bisa turun. Dan kalau kita lihat di sini rupiah melemah, cuman masih di level 16.300-an sih. Untuk besok ya masih pantau ini, semoga aja sih untuk IHSG ya polanya itu masih bisa bertahan sedikit di bawah resistennya ini. Semoga aja nggak jauh-jauh dari resisten ya. Soalnya kalau menjauh dari resisten kan otomatis turun. Kalau turun yang dikhawatirkan itu untuk IHSG masih lanjut tren bearishnya, yaitu bisa ke sini ya di 5.900. Cuman semoga aja enggak sih. Kita lihat aja untuk besok ya. Untuk resistennya masih di 6690. Semoga aja untuk minggu ini bisa breakout. Semoga aja ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya gimana. Cuman kalau gagal breakout ya kemungkinan kalau nggak sideways malah turun sih. Itu untuk indeks IHSG untuk besok masih pantau 6690. Semoga bisa nyentuh atau nguji resistennya itu. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI ya, yang hari ini cukup volatile sih. Tadi sempat turun cuma naik lagi. Secara teknikalnya nggak bagus ya, karena gagal bertahan di atas support 3790, gagal bertahan di atas itu. 3.800 gagal bertahan di atas 3.800 untuk Bank BRI hari ini. Tadi itu open gap bawah, jadi langsung open di bawah supportnya, naik mencoba buat break, nutup gap aja, ternyata malah habis itu turun, close di 3760. Secara teknikal nggak terlalu bagus. Untuk level harga saat ini itu resistennya 3.800 itu jadi resistennya untuk saham Bank BRI, dan supportnya ini cukup dalam ya. Jadi hati-hati untuk Bank BRI, takutnya kalau tiba-tiba asing
keluar lagi dengan jumlah yang banyak, itu nggak menutup kemungkinan Bank BRI potensi ke area supportnya lagi 3.400 ya. Ya semoga aja enggak sih. Kita lihat aja besok ya. Kita lihat juga rupiahnya gimana sebelum market buka. Semoga aja rupiahnya bisa menguat, jadi ada potensi untuk BBRI bisa rebound lagi ya. Waktu itu kan pas turun sampai ke 3.400-an itu, kalau nggak salah rupiah di 16.500-an ya. Jadi sangat ngaruh sih untuk nilai tukar rupiah ini ke bank-bank utama di IHSG, di saham-saham utama IHSG ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini sebenarnya nggak terlalu didistribusi oleh asing sih. Net sell 1,5 M aja, jadi bagian masuk sebagian keluar. Kalau kita lihat di sini untuk tanggal 10 ini yang masuk untuk asnya ada ZP, BK, AK ya. Jadi untuk BK terus cenderung akumulasi sih di Bank BRI. Semoga aja bisa jaga harga ya ini untuk BK versi asing di saham Bank BRI. Selain BK ada ZP net buy 135,7 M, kemudian AK net buy 56 M. Yang keluar yang distribusi untuk aslinya KZ, BB, TP, YU. Ya secara nilai sih lebih banyak yang keluar ya, cuman selisih 1,5 M aja net sell. Untuk lokalnya sendiri kita lihat sebagian retail masuk NI, XL, net buy. Jadi ya ini cuman ya ada yang juga yang distribusi sih untuk lokalnya LG. Transaksinya didominasi asing sih. Kalau melihat BB terus akumulasi, semoga aja untuk Bank BRI ini ada yang jaga harga ya. Kalau kita cek dari awal bulan Februari kemarin untuk Bank BRI itu udah diakumulasi oleh CC dan DX, dan kedua broker ini belum, DX dan CC. Mereka baru masuk beberapa hari terakhir ya. Untuk CC sama DX ini udah cukup lama, khususnya DX, tapi belum lepas barang. Jadi mereka invest di harga bawah untuk saham BBRI. Kalau untuk BK-nya sendiri itu baru entry kalau nggak salah 2-3 minggu terakhir sih. Jadi kalau kita cek dari awal bulan ini itu untuk BK masih net buy 1,3 triliun ya, dan sampai hari ini belum distribusi lah. Jadi mudah-mudahan aja untuk saham Bank BRI ini ada yang jaga harga untuk sahamnya ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI kayaknya masih pantau level 3.800. Semoga aja sih untuk besok bisa break lagi di atas 3.800 ya. Kalau bisa break lagi di atas 3.800 ya bagus ya. Semoga aja sih bisa polanya seperti ini. Ini kan naik, turun, naik, break di atas 3.800, ngejar 4.200-an ya. Semoga sih polanya seperti ini ya. Jadi mulai uptrend kalau polanya bisa kayak gini ya. Jadi higher high, lower high, higher high, lower high, jadi naik lagi itu mulai bullish. Oke, itu untuk saham Bank BRI pantau aja 3.800, semoga bisa break untuk besok Selasa. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang didistribusi asing cukup banyak hari ini, dan harga sahamnya langsung open gap bawah ya tadi, dan cukup dalam sih. Gagal bertahan di atas 4740, secara teknikalnya juga nggak bagus untuk saham Bank Mandiri. Tinggalin gap down yang cukup lebar ya. Jadi tadi pagi langsung open gap bawah, opennya di 4730, mencoba buat bertahan, break lagi di atas 4740 gagal. Turun ada perlawanan naik sih, dan ini close di 4710 ya, ditutup minus 2,69%. Kalau secara teknikal berarti 4740 udah jadi resistennya lagi untuk saham Bank BRI. Untuk besok sih pantau aja level 4740 ini ya. Kalau masih belum bisa break di atas itu, jangan buru-buru buat entry atau average down di saham Bank Mandiri, takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini net sell sebanyak 359 M ya. Kita cek yang distribusi siapa. Untuk asingnya hari ini yang keluar ada KZ. Oh sorry, ini dari tanggal 1 ya, kita ubah hari ini tanggal 10. Hari ini yang keluar ada RX, ZP, KZ, YU versi asing ya ini, dan yang nampung untuk asingnya AK, CCPK, nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi hari ini di distribusi asing ya, transaksinya juga didominasi asing. Untuk lokalnya sendiri net buy, sebagian retail masuk ya.
NI masuk, CC, YP, XL, BD, XI ini masuk. Jadi retail masuk, harga sahamnya turun. Untuk besok sih hati-hati aja ya. Kalau misal Bank Mandiri ini belum bisa break lagi di atas 4740, mending wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Sebelum market buka, lihat IHSG, lihat makroekonomi ya, untuk lihat indeks global, lihat rupiahnya juga ya. Kalau rupiah melemah, indeks globalnya enggak terlalu bagus. Untuk indeks US semalam ya jangan buru-buru entry di awal market. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja 4740 untuk besok Selasa. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Hari ini BBCA, wah ini bagus ya untuk candlenya hijau. Walaupun tadi pagi dibuka merah cukup dalam sih. Open ke bawah, opennya di area support, naik close di 48925. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BCA tanggal 10 Maret. Asinya net sell 18M. Cuman ada yang akumulasi sih. Untuk asinya yang akumulasi AK, yang distribusi BK ya. Jadi BK-nya keluar di Bank BCA, masuk di Bank BRI. Selain BK yang keluar untuk asinya ada YU, KZ, BB. Yang nampung untuk asinya ada AK, ZP, CCRX ya. Cuman ya ini secara nilainya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri hari ini net ya harusnya net B ya. Ini kalau kita total untuk lokalnya itu lebih banyak yang masuk. Kalau kita lihat juga lokal-lokal yang masuk itu sebagian retail-retail itu pada masuk sini, XL, APD, XI ya, CC, OD masuk versi lokal. Untuk besok untuk BBCA mungkin ya ini sih di tengah-tengah, agak nanggung sebenarnya kalau mau entry. Bagusnya tadi ketika berada di area supportnya ini ya. Untuk resistennya masih di 9250 dan supportnya di 8775, masih di level itu sih. Mungkin polanya akan sideways dulu seperti ini. Ya, jadi kalau mau entry, kalau untuk swing ya amannya tunggu aja di area supportnya ini. Kalau untuk invest ya sebenarnya nggak terlalu masalah kalau mau entry saat ini ya. Fundamentalnya juga cukup solid, profitnya bertumbuh terus untuk saham Bank BCA. Yang penting sabar aja ya. Kalau mau scalping nunggu di area support, kalau mau invest ya disclaimer kalau mau nyicil-nyicil ya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Semoga aja sih besok bisa naik dulu, nguji resistennya ini di 9250. Cuman kalau ya transaksinya sih agak ini ya, kalau IHSG-nya agak bagus, agak berat buat Bank BCA ke 9250 untuk besok Selasa. Ya mungkin seperti itu untuk saham BBCA ya, polanya kemungkinan masih sideways seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini merah cukup dalam ya untuk saham ASII, cukup dalam longsornya, ditutup minus 3% lebih loh. Jebol di bawah supportnya 4860 tadi. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 10 di distribusi asing 41M ya. Kalau kita lihat untuk laporan tahunannya udah update ya untuk sama ASI, naik cuman naik tipis kalau secara tahunan itu dibandingkan kuartal 4 tahun sebelumnya ya. Hari ini yang keluar YU, AK, ZP, KZ didominasi broker-broker asing, jadi di distribusi asing. Yang nampung juga sebenarnya asing sih, nampung asing yaitu BB, AG, cuman nggak sebanyak distribusi untuk aslinya. Untuk lokalnya sendiri net pay dan sebagian broker retail masuk ya, sahamnya turun. Untuk ASII besok lihat candlenya nggak terlalu bagus, jadi hati-hati di awal market kalau merah ya. Kalau merah pantau aja level 4720, ini support terdekatnya. Kalau kita lihat untuk pendapatan ASII di kuartal 4 ini sih
naik cuman nggak terlalu signifikan dibandingkan kuartal 4 tahun sebelumnya. 8,1 triliun ya, 8,19, kalau tahun sebelumnya 8,14. Ya paling nggak masih bertumbuh lah, masih positif. Secara valuasinya juga hitungannya juga nggak mahal-mahal banget sih ya untuk saham ASI. Saham ASI di bawah 1 PBV-nya. PER-nya cuma 5 kalinya. Jadi fundamentalnya bagus, harganya nggak terlalu mahal. Semoga aja kalau mau invest di saham ASI resikonya nggak terlalu tinggi dan sabar aja ya, karena emang pergerakannya emang seperti ini. Kalau untuk saham ASI agak kurang tinggi ya tingkat volatilitasnya, cuman kalau likuiditasnya sangat liquid. Untuk saham ASI mungkin ini ya, masih pantau 4720 untuk besok Selasa. Semoga nggak jebol di bawah ini, di bawah 4720. Itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Untuk saham PTRO hari ini turun ya, setelah kemarin gagal breakout ya, cuma nyentuh resistennya aja. Hari ini turun 5,36% ke level 3.180 ya untuk saham PTRO ya. Kayaknya kemungkinan masih sideways seperti ini untuk pola dari PTRO ini ya. Dan kalau turun itu supportnya ada di sini di 2.900 ya. Jadi kalau mau entry namanya tunggu aja di area support ini. Dan untuk saham PTRO juga udah kita share ya untuk sinyalnya di Instagram. Mungkin buat teman-teman yang belum follow bisa cek ya Instagram kita di apa ya, ada di link lah di deskripsi. Untuk polanya masih seperti ini ya, untuk pola PTRO. Enggak aja di level 2.900. Mungkin kalau mau swing atau trading nanti target price-nya di sini kalau bisa mantul naik. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi PTRO hari ini tanggal 10 masih didistribusi oleh BK. BK-nya versi asing dan pantas nggak update ya PRTO ini. PTRO aslinya sendiri net sale 35M, yaitu BKCC ya yang jualan. Kalau kita lihat BK ini malah 100% jualan, tidak melakukan pembelian. Jadi murni distribusi untuk BK versi asing di saham PTRO. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, untuk lokalnya net buy dan didominasi retail yang nampung NI. Masuk lagi CCXL ya, kalau kita lihat sih NI ini terus akumulasi sih di saham PTRO ya. Cuman ya mungkin nggak tahu apakah mau ngumpulin barang dulu yang banyak di area konsolidasinya ini atau enggak ya. Kalau kita lihat di sini untuk NI, kalau kita cek dari awal bulan udah net buy banyak 308 eman dan rata-rata belinya itu di level 3.190. 3.190 ya, di sini ya, di tengah-tengah antara support sama resisten. Jadi untuk posisi NI itu ada di tengah-tengah antara support sama resisten dalam 10 hari terakhir ini. Untuk polanya kena masih sideways, jadi kalau mau entry sih agak nanggung sebenarnya kalau di 3180 ya, agak nanggung. Lagi lihat asing distribusi lumayan banyak hari ini dan 100% jualan untuk BK ya, hati-hati aja. Kalau besok masih merah jangan buru-buru entry. Tunggu di area support di 2.900-an. Mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO. Dan mungkin pelannya masih seperti ini. Antisipasi kalau jebol atau breakdown di bawah 2.900, kalau misal ambil di area support, kalau mau antisipasi ya. Kalau enggak juga disclaimer, cuman amannya diantisipasi aja sih untuk saham seperti PTRO ini. Itu untuk saham PTRO ya. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini turun, gagal breakout ya. Jadi untuk saham Cuan ini juga polanya udah kita share ya di Instagram. Masih sideways.
polanya masih seperti ini, jadi belum bisa breakout. Belum bisa breakout di atas 8450 ya, amannya kalau polanya seperti swing ya, amannya buat swing ya. Kalau polanya masih konsolidasi maksudnya, amannya buat swing nanti ambil di area supportnya 6550, mungkin mendekati level itu. Enggak harus di area sini sih, enggak harus di pas di 6550, mungkin mendekati level ini ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu disclaimer kalau mau masuk ya, nanti antisipasi aja kalau jebol di bawah 6500 ya. 6500 itu area support untuk saham cuan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini cuan CUAN. Cuan hari ini aslinya net sell 29M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham cuan hari ini tanggal 10, nggak ada yang akumulasi banyak, nggak ada yang distribusi banyak. Cuman yang jualan ini didominasi oleh broker-broker asing ya. Ini broker-broker asing CC, AK, BK, AG, ZP versi asing net sell, dan untuk lokalnya nampung. Didominasi retail yang nampung, harga sahamnya turun untuk hari ini. Ya transaksi hari ini nggak terlalu bagus, jadi hati-hati ya. Kalau mau ngakak agak nanggung juga, mungkin buat teman-teman yang hari ini masuk malah nyangkut. Ya kalau nggak mau cut loss, kalau mau average down lagi ya bagusnya dekat area supportnya 6500. 6500, 6550 mungkin di area situ. Ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer kalau mau entry. Nanti antisipasi aja sebelum di bawah 6500 ya. Mungkin seperti itu untuk saham cuan ya, kemungkinan pelannya masih ini sideways. Itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Hari ini turun ternyata untuk saham Adaro, belum bisa breakout ya, turun ke level 1915. Kita lihat untuk transaksinya apakah disertai distribusi banyak untuk hari ini. Adaro, ADRO. Secara tren besarnya masih bearish ya untuk saham Adaro ini, jadi kalau mau entry amannya buat scalping, ada potensi technical rebound masuk, nanti taking profit udah lumayan aja ya. Di sini untuk asingnya net sell 69M untuk hari ini aja, jadi di distribusi asing cukup banyak. Kalau kita lihat yang nampung KI masih nampung, cuman nampungnya udah enggak terus sebanyak yang kemarin ya. Hari ini cuma nampung 9. Ya ini nampung sih untuk KI ini ya, KI versi lokal nampung terus di saham Adaro. Nah kalau kita cek juga enggak terlalu beda jauh ini dengan nilai transaksinya net ke 9,8M. Nilai transaksinya 10M-an lebih ya. Jadi cenderung akumulasi terus untuk KI versi lokal di saham Adaro. Cuman karena distribusi asing hari ini cukup besar ya, nggak bisa jaga harga. Ya transaksi hari ini Adaro perlu hati-hati ya, di distribusi asing cukup banyak, dan untuk lokalnya NetPay dan sebagian retail juga masuk lagi di saham Adaro. Padahal kan ini belum breakout ya, gagal breakout, nggak bisa breakout tuh kemarin ya. Harusnya jangan perlu buat entry dulu sih buat teman-teman. Ya emang valuasinya murah ya, valuasinya murah, cuman secara teknikalnya belum konfirmasi, jadi amannya wait and see aja dulu sih. Untuk besok hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah ini 1860 ya, jebol di bawah 1860 ada potensi untuk saham Adaro ke 1560. Jadi pilihannya ini ya, kemarin yang polling yang benar pilihannya bisa ke sini ya. Ya tunggu aja berarti di area sini kalau mau masuk dengan jumlah yang lumayan banyak ya. Kalau untuk saat ini secara teknikalnya sih belum konfirmasi bagus. Cuman kalau secara broker summary sebenarnya ada yang akumulasi ya. Ini KI kok nggak naikin ini. Tunggu saya ada rumor bagus atau gimana ya, kita tunggu aja ya untuk Adaro ini. KI terus akumulasi dan belum lepas barang untuk hari ini. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro ya. Untuk besok wait and see aja dulu, tunggu di level ini dulu 1860, 1870. Buat lo baru di bawah itu ya udah
wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down, dan buat yang nyangkut kalau nggak mau cut loss ya itu jangan buru-buru buat average down. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham AADI. Hari ini AADI ditutup surplus ya, naik 3% lebih dan tadi display asing masuk. Untuk polanya masih sideways sih, walaupun hari ini naik 3% itu candlenya merah. Karena open gap atas di awal market, jadi open gap atas naik dikit dan turun ya. Untuk area support resistennya masih sama, supportnya masih cukup dalam di 5.670 dan resistennya di 7.250. Kita lihat untuk AADI hari ini nggak bagi dividen ya rumornya, cuman fundamentalnya sih cukup bagus untuk sama ADI. Hari ini hasilnya net pay 51M, mungkin untuk tahun selanjutnya itu sekali bagi dividen lumayan gede ya, bisa jadi sih. Kalau kita lihat di sini tanggal 10 hari ini diakumulasi oleh AK cukup banyak 43M ya. Jadi hari ini sebenarnya untuk saham ADI ada yang akumulasi nih ya, siapa tahu besok terjadi technical rebound bisa dipantau untuk saham ADI. Kalau technical rebound itu target price-nya lumayan tinggi, ada di 7.250 ya. Ya kita lihat saja besok sih. Kalau kita lihat untuk ADI hari ini rata-rata belinya untuk AK di 6753, berarti posisinya floating loss ya, 6753 itu nyangkut di atas. Kalau kita lihat dari harga bawahnya dari tanggal 4 Maret kira-kira siapa yang pegang barang untuk saham ADI, AK ya, dan hari ini pun masuk cukup banyak. Ya kalau melihat transaksi hari ini kayaknya nggak menutup kemungkinan bisa rebound naik sih. Ya mungkin lihat di awal market ya, kalau merah wait and see aja. Cuman ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau masuk ya. Kalau mau masuk disclaimer, nanti target price-nya ya di 72450 ini masih jadi resistance untuk saham ADI. Sebenarnya ada bagus nggak bagusnya sih ya untuk saham yang baru IPO bagi dividen. Bisa jadi kalau nggak bagi dividen, profitnya di masukkan lagi ke kas kan, otomatis keuangan atau neracanya makin kuat untuk sama ADI. Jadi ada bagusnya juga. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Wifi ya. Habis ini kita akan cek saham-saham yang baru IPO. Kita cek Wifi dulu. Hari ini turun 7% setelah kemarin rebound, cuman hari ini turun lagi ya. Ternyata nikelnya sih masih aman, maksudnya nggak jebol di bawah 2100. Kalau kita lihat untuk transaksinya Wifi hari ini hasilnya net sell 26M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 10 untuk saham Wifi didistribusi ya, secara keseluruhannya ini didistribusi oleh AKBK, dan AKBK-nya asing, AKBK CC versi asing net sell, jadi didistribusi asing, ditampung lokal. Itu banyak retail yang nampung ya, CC, YP, XL, PD, YU ini versi lokal, XI, EP juga masuk. Di retail nyangkut sih hari ini di saham Wifi, nggak terlalu cukup dalam ya sebenarnya, bukannya nggak terlalu dalam. Mas ternyata nikel masih aman sih. Selama besok nggak buat lu baru aja di bawah 2100 ya. Jebol 2100 perlu hati-hati ya, nggak ada sana buat sebagian diantisipasi, mungkin seperti itu. Nah, mungkin polanya kalau emang masih bullish untuk trennya ya bisa jadi sideways seperti ini. Kalau kita lihat yang udah ya, maksudnya seperti polanya saham-saham yang polanya seperti ini, maksudnya langsung ngegas gini ya. Kalau udah naik lumayan tinggi biasanya sideways. Ini ya konsolidasi dengan jarak yang cukup lebar antara support kuat sama resisten. Jadi untuk waktu dekat pantau 2100, jebol di bawah 2100 itu mungkin nggak menutup kemungkinan bisa ke 1300-an. Ya mungkin seperti ini. Itu pola untuk saham Wifi. Cuman untuk besok sih pantau aja 2100 ini. Semoga nggak jebol ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Wifi. Disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham KI ya, yang hari ini cukup ramai, ditutup merah ya, walaupun sempat masuk di hari pertama IPO-nya ini. Untuk saham KI di hari pertama IPO-nya nggak terlalu
bagus ya. Ditutup minus berapa ini? Minus 10% ya, ke 106 itu 10%. Tadi open di sini naik kemudian turun. Kita cek siapa yang nampung, biasanya retail sih, dan yang distribusi biasanya market makernya atau bisa jadi underwriternya. Kita cek di hari awal IPO cukup liquid ya untuk saham kaki, tadi cukup banyak saham yang dijual belikan ke market ya. Jadi kalau kita lihat ini kelihatan sekali ya, XL, CCYP, NI, XI, PD, broker-broker retail nampung, dan DR jualan 23M. Kalau nggak salah ya, itu DR itu underwriternya untuk saham KI, jadi hati-hati nih. Kaki, kaki. Bacanya kaki ya. Kalau kita lihat di sini saham yang dijual ke publik ada 21%. Ini untuk awal IPO cukup gede ya, jadi nggak bagus. Jadi ya cukup banyak saham yang dijual ke publik. Underwriternya satu aja, DR, dan hari ini DR-nya jualan 23M ya. Jadi untuk besok ya mending yang nyangkut jangan buru-buru buat flash down ya. Kalau mau scalpingnya disclaimer, cuman mending wait and see aja dulu sih. Untuk area support resistennya agak susah ya. Ya supportnya harga ARB, resistennya harga ARA. Mungkin kalau harga IPO gitu. Kalau kita pakai satu jaman ya gini sih, untuk candlenya nggak bagus. Untuk besok kayaknya nggak menutup kemungkinan ada potensi buat open gap bawah ya. Ya semoga aja sih kalau lihat distribusinya DR cukup banyak 23M, dan yang nampung broker-broker ini XL, CCYP ya nggak ya nggak berharap banyak ya untuk besok bisa rebound di awal market. Kalau selama running trade ya nggak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada yang nge-HK kan buat jaga-jaga aja. Di sini untuk DR rata-rata jualnya di 141, berarti di pucuk ya, 141 itu di atas. Jadi ya di distribusi DR ditampung oleh retail, harga sahamnya turun. Untuk besok sih karena kita nggak tahu berapa banyak DR itu pegang barang ya, kemungkinan sih banyak ya kan underwriternya. Cuman karena distribusi ya wait and see aja dulu. Untuk besok misal turun ya di harga ARB-nya ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham kaki ya, ada potensinya bisa jadi turun dulu atau open gap bawah ya. Nanti selama running trade lihat bid overnya aja ya. Kalau kira-kira lihat running trade-nya ada yang masuk langsung dengan jumlah yang banyak dan harga sahamnya ada potensi buat rebound naik ya, itu disclaimer kalau mau scalpingan ya, cuman tetap pantau market, jangan ambil posisi terus tutup HP, itu agak beresiko untuk saham-saham yang baru IPO. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham kaki, kayaknya ada potensi merah dulu di awal market untuk besok. Nah, yang potensi hijau ini ya ini min ya. Nah, hari ini arah dan transaksinya juga sepi, maksudnya nggak banyak saham yang dijual belikan ke market untuk hari ini untuk saham min. Jadi masih hold ya, untuk para pemegang sahamnya masih belum lepas barang, jadi sahamnya dikit, buat naikin itu nggak susah. Ada potensi arah untuk besok ya untuk saham min ini ya. Nilai transaksinya aja nggak ada 1M-an ya, dan kalau kita lihat retail-retail pada keluar hari ini untuk saham min ya, XL, XI keluar ya, pada keluar di hari pertama ya, sebenarnya agak rugi sih. Untuk besok kayaknya pasti arah, kalau kita hitung untuk harga arahnya ke level berapa untuk saham min ya, arahnya berarti 25% ya untuk saham min ini. Kita hitung aja, $270 kalikan kalau 25% berarti untuk besok akan ke level 337.
337. Wah, lumayan tinggi ya. Tiga enam, 337 ya, mungkin yang mau taking profit ya, siapa tahu mau pasang, mau keluar di hari kedua ya, pasang sell limit aja di area 336, 337, 336 ya, ya pasang sell limit aja di area sini sih. Cuman kayaknya agak ini sih, kalau besok lepas kayaknya di hari selanjutnya, kalau lihat lihat transaksi hari ini ya, ya nggak cukup sedikit yang dijual ke market untuk sahamnya, ya kemungkinan bisa arah lagi di hari selanjutnya ya, mungkin akan, nggak tahu itu akan ke level berapa, tapi kemungkinan akan open gap atas, open gap atas, open gap atas, ada potensi seperti itu. Kalau lihat hari pertama IPO ini nggak terlalu banyak saham yang dijual ke belikan di market reguler, mungkin seperti itu ya untuk saham min. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini arah juga, cuman bukan saham IPO ini. Kita cek siapa yang akumulasi, yaitu Mina. Apakah ada potensi buat arah lagi untuk besok? Kita cek ya, di hari ini kita naik 35% ke 189, dan ini candlenya cukup bagus ya. Kalau lihat candle-candlenya, arah ARB ya, sebenarnya nggak menarik sih untuk scalping. Yang ini agak beresiko. Yang mana tadi untuk saham kok Mina ya, nggak terlalu menarik. Cuman kita cek aja ya untuk transaksinya, siapa yang masuk hari ini di saham Mina. Hari ini asingnya net buy 97M, udah mulai liquid sih. Yang nampung yang masuk ada CPXL, dan yang keluar MG, YU, YB. Sebenarnya nggak bagus juga, malah ini cenderung didistribusi ya. Yang masuk sebagian retail, jadi nggak terlalu direkomendasikan buat entry. Buat teman-teman mungkin yang floating profit hari ini masuk di Samina, pasang trailing stop aja atau antisipasi kalau turun. Takutnya ini sih nggak terlalu liquid juga ya, jadi kalau takutnya nyangkut itu nanti susah buat keluar ya. Mungkin seperti itu untuk saham Mina ya. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.